Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, di hari terakhir pelaksanaan pameran pertahanan internasional Indo Defense 2025, pameran dibuka untuk masyarakat umum dan berlangsung di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Di hari terakhir ini, Indo Defense dibuka untuk warga umum dengan membayar tiket sebesar Rp50.000. Pameran dimulai dari pukul 10 hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Publik pun bisa menjelajahi sektor industri pertahanan Indonesia dengan berkunjung ke Indo Defense 2025. Kesempatan ini sangat penting karena masyarakat biasanya tidak mudah untuk mengakses langsung produk-produk industri pertahanan. Adapun produk yang dapat dijajal dimulai dari senapan, kendaraan tempur hingga tank. Selain itu pemirsa juga disediakan hiburan di mana panitia rencananya akan menghadirkan mantan vokalis Krispati Semi Simorangkir. Kementerian Pertahanan sebagai penyelenggara menilai manfaat dari pameran ini tidak hanya berhenti pada sisi edukasi dan pengalaman langsung semata, tetapi juga menyasar berbagai sektor lainnya. Dan untuk informasi terbaru pemirsa mengenai hari terakhir dari pameran Indo Defense 2025, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Berita Satu. Ada rekan Riki Harahap dan juru kamera M. Rizky langsung dari lokasi. Selamat sore Riki, bisa Anda gambarkan seperti apa suasana di hari terakhir Indo Defense 2025? Karena kan hari ini informasinya masyarakat bisa langsung hadir ya, dan apa saja yang bisa dilakukan di pameran tersebut, silakan. Di hari terakhir ini luar biasa, Soza. Antusias masyarakat ini sangat tinggi untuk datang ke Indo Defense 2025. Karena kalau selama ini melihat alutsista hanya dari layar kaca televisi misalnya atau dari video-video di media sosial, tetapi di sini mereka bisa langsung merasakan bagaimana sensasi mensimulasikan menggunakan alutsista. Jadi ini menjadi pengalaman tersendiri karena ada banyak beragam alutsista yang dipamerkan dan juga bisa disimulasikan. Jadi masyarakat sangat antusias, semua kalangan ini berbondong-bondong hadir di hari terakhir penyelenggaraan Indo Defense. Saya juga tadi sempat berkeliling melihat-lihat karena ada berbagai macam produk industri pertahanan yang dipamerkan, tetapi cukup ada satu kendaraan taktis yang cukup mencuri perhatian saya, yaitu bernama Fortes, produksi dalam negeri yang diproduksi oleh PT Ralika Group. Nah, kendaraan ini memang diproduksi di dalam negeri. Ini diperuntukkan untuk mengangkut prajurit-prajurit di medan perang ataupun di dalam kondisi konflik. Saya pun penasaran kira-kira bagaimana suasana di dalamnya. Saya akan ajak Anda saja untuk melihat bagaimana suasana di dalam Fortes yang diproduksi di dalam negeri. Jadi kalau selama ini kita cuma melihat dari film-film yang berada di televisi saja begitu ya, tetapi di sini bisa merasakan langsung bagaimana suasananya. Di sini biasanya diperuntukkan untuk mengangkut prajurit, ada 12 tempat duduk yang disediakan, tetapi ini sifatnya situasional. Jadi kalau misalnya untuk melakukan koordinasi ataupun taktis command center juga bisa dilakukan di sini. Headroomnya tidak terlalu tinggi sih Soja ya, tetapi memang kecanggihan juga terdapat di kendaraan taktis ini. Salah satunya jika terjadi dalam kondisi darurat atau dalam medan tempur, ini sudah dilengkapi dengan sensor dari setiap sisinya. Jadi ketika sudah terdeteksi sensor, ini para prajurit bisa melihat dari arah mana serangan tersebut datang. Jadi ada lubang yang sudah disiapkan di sini, prajurit nanti bisa langsung mengarahkan senapang ataupun senjata api menuju ke area lawan, dan juga sudah dilengkapi dengan seperti kaca begitu ya, yang bisa melihat bagaimana kondisi di sisi luar. Jadi ini juga merupakan salah satu kecanggihan karena sudah dilengkapi oleh sensor, dan juga para prajurit bisa berada di kendaraan taktis ini. Meskipun ini rantis atau kendaraan taktis, tetapi dalam kondisi darurat juga bisa diperuntukkan untuk kendaraan tempur kalau saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini cukup antusias, kita bisa lihat banyak sekali anak kecil yang berada di sini karena selama ini hanya bisa menyaksikan dari layar kaca begitu ya, tetapi mereka sangat antusias melihat langsung bagaimana kecanggihan dari alutsista yang dipamerkan di Indo Defense. Selain itu saja kalau dapat kita lihat di sini ada 2 lubang ya, di satu dan juga di
di depan sebelah sana. Nah, lubang ini memang diperuntukkan ketika dalam kondisi darurat, misalnya kendaraan taktis ini terbalik, para prajurit ini bisa keluar dari lubang ini. Selain itu, dari lubang yang di sebelah sini, ini diperuntukkan untuk ketika melakukan serangan begitu ya, karena memang di sisi sini bisa berdiri begitu untuk melihat bagaimana dari arah mana musuh kita tiba-tiba datang begitu ya kira-kira. Jadi sudah dilengkapi dengan senjata dan bisa langsung melakukan serangan kepada musuh. Jadi ini sangat taktis sekali, memang diperuntukkan untuk dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, dari atas ini memang kalau kita lihat ini luar biasa suasananya, seperti berada di medan perang begitu ya kira-kira. Karena kita bisa melihat dari arah mana musuh datang, dilengkapi dengan sensor juga. Jadi bisa memberikan suasana yang berbeda dan seolah-olah berada di medan perang begitu. Jadi ini adalah salah satu produk unggulan dalam negeri yang diproduksi oleh PT Ralika Group. Kita coba turun ke bawah sedikit. Sudah ramai sekali di sini anak-anak. Halo, kita boleh ngobrol sebentar? Namanya siapa, adik? Royan Royan dari mana? dari Jakarta. Royan dari Jakarta, boleh duduk dulu? Kita spontan, kita coba wawancara. Royan, kenapa datang ke sini? Senang nggak? Senang Kenapa? karena seru. Serunya kenapa? Banyak mobil-mobilnya. Banyak mobil-mobil. Terus Sama miniaturnya. sama miniaturnya. Paling suka apa yang ada di sini yang kamu suka? Pesawat. Pesawat. Tadi sudah lihat-lihat? Dah? Oke. Royan mau jadi tentara nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Aku nggak suka tentara. Oh, nggak suka tentara, tapi penasaran begitu ya untuk Iya. melihat bagaimana kecanggihan dari alutsista. Terima kasih banyak Royan, boleh kembali ke tempat. Itu orang tuanya sudah menunggu di sana. Jadi begitu Soja, antusias dari masyarakat di sini. Memang diharapkan ini bukan hanya sekedar pameran ya, karena memang Indonesia sendiri memang sudah menjalin kerjasama juga dengan beberapa alutsista ataupun pabrikan alutsista dari luar seperti Rafale dari Perancis dan juga Kan dari Turki. Ini juga menjadi salah satu momen, bukan hanya pameran saja tapi meningkatkan kerjasama bilateral antara beberapa negara dalam rangka untuk memperkuat industri pertahanan. Untuk sementara kami kembalikan ke studio Soza. Baik, mungkin satu lagi rekan Riki, kalau kita simak apa yang disampaikan oleh perwakilan Kementerian Pertahanan, diharapkan kan memang dari pameran ini tidak hanya dari sisi edukasi dan juga berbagai sektor lain. Apakah ada informasi juga dari pelaksanaan Indo Defense selama 4 hari hingga hari terakhir ini sudah berapa banyak kontrak kerjasama yang berhasil diperoleh dan nilainya berapa? Dan kemudian satu lagi, jika masyarakat yang berada di sekitar G-Expo mungkin ingin tertarik ke sana, beli tiketnya ini secara apa Riki? Bagaimana langkah-langkahnya? Silakan. Ya, memang ini hari terakhir, jadi masyarakat masih bisa datang ke sini, nanti tutup sekitar pukul 7 malam. Bisa langsung datang dengan membeli tiket seharga Rp50.000 yang tersedia di depan JI Expo Kemayoran. Jadi masih ada waktu lah untuk berakhir pekan, untuk melihat-lihat alutsista yang ada di sini, sekaligus menjadi ajang edukasi. Sementara untuk kontrak kerjasama, memang dari informasi yang kami terima sejauh ini sudah ada 27 kontrak kerjasama yang sudah terjalin, dan ini juga nanti untuk selanjutnya nanti akan kita lihat bagaimana akumulasi dari kontrak kerjasama ini, karena nantinya di penutupan baru akan dilakukan pada sore hari ini nanti, bagaimana kemudian hasil akumulasi dari kerjasama yang terjalin antara beberapa produsen alutsista atau produsen industri pertahanan. Karena kalau kita melihat memang industri pertahanan ini semakin berkembang, karena melihat juga kondisi geopolitik yang terjadi saat ini memang mengharuskan masing-masing negara ini untuk meningkatkan kerjasama untuk memperkuat industri pertahanannya di masing-masing negara. Selain itu juga untuk akumulasi secara keseluruhan nanti baru akan disampaikan dalam konferensi pers setelah seluruh rangkaian acara Indo Defense 2025 ini berakhir, Soza. Riki, selain menjajal tadi yang Anda perlihatkan, dan Anda juga langsung masuk ke dalam tank ya laporannya ini kalau tidak salah, apakah ada simulasi yang juga dipertunjukkan misalnya ketika dalam kondisi perang, bagaimana alat-alat ini dan juga perlengkapan lainnya dipergunakan? Seperti apa Riki? Ya, sebenarnya ada simulasi juga ya Soza yang dilakukan, tetapi memang untuk di booth ini tidak begitu banyak simulasi. Jadi ini hanya seperti pameran kendaraan rantis saja, tetapi di booth-booth yang lain dari masing-masing produsen industri pertahanan ini juga banyak memamerkan simulasi-simulasi khusus seperti bagaimana kemudian mengatur strategi di command center, begitu menggunakan layar-layar monitor, itu juga diperagakan ataupun disimulasikan. Kemudian juga menggunakan parasut, begitu juga ada disimulasikan. Jadi ini beragam aktivitas seru kemudian ya yang bisa dirasakan oleh masyarakat
di sini. Tetapi ini juga salah satu menunjukkan bahwasannya antusias masyarakat ini cukup tinggi untuk melihat bagaimana kecanggihan dari alutsista, bukan hanya produksi dari negara-negara lain, tetapi produksi dalam negeri juga mencuri perhatian dari masyarakat di sini. Bahkan juga kami lihat di sini ada beberapa simulasi menggunakan pakaian tempur begitu yang tahan banting, yang tahan akan serangan musuh juga disimulasikan, tetapi memang tidak berada di sekitar sini. Sementara untuk di sekitar sini hanya ada pameran dari kendaraan rantis yang dimiliki oleh produksi dalam negeri sendiri saja. Jadi kami lihat antusias masyarakat cukup tinggi karena ini menjadi momen bagi mereka bisa merasakan langsung menggunakan atau merasakan simulasi dari kendaraan ataupun alutsista yang dimiliki oleh berbagai macam negara yang terhadir di sini. Soza. Baik, terima kasih rekan Ricky Harahap dan juga juru kamera M. Rizky melaporkan langsung dari penyelenggaraan hari terakhir Indo Defense 2025 di Jexpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas.